Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Senang sekali jika malam ini oleh anugerahnya saya Rindu Dan saya Jessica diberi kesempatan belajar melayani Tuhan dan juga melayani jemaatnya dalam persekutuan doa malam ini. Ya, sungguh benar. Ketika Kristus telah naik ke surga, Dia berjanji memberi Roh Kudus kepada seluruh umatnya, termasuk kepada anak-anaknya dan teruna-teruna muda, dan dilengkapi oleh Roh Kudus dan dipanggil untuk melayaninya. Kiranya jemaat terus mendukung kami sebagai remaja yang bertumbuh dalam mengenal Kristus dan mengalami kasih karunia-Nya dan diberi kekuatan dan semangat dalam belajar melayani Tuhan dan jemaatnya. Untuk itu, malam ini kami mengundang jemaat sekalian untuk menyiapkan hati dan dengarlah panggilan persekutuan kita. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa dan muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jemaat terkasih, Tuhan Yesus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita dan telah bangkit memberi hidup baru supaya kita dengan hati penuh syukur, muji dan memuliakan Dia seumur hidup kita. Mari kita bersama-sama mengungkapkan syukur dengan penuh kekaguman bahwa Tuhan Yesus adalah pencipta dan penebus yang penuh kuasa atas alam semesta dan seluruh hidup kita. Mari nyanyikan pujian, nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Janji seperti yang ada padamu. Berdoa menyerahkan persekutuan dalam berkat dan kehadiran Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami semua di ibadah malam hari ini, dan kiranya Engkau menyertai kami, pimpinlah jalan kami di dalam kehidupan kami, dan kiranya Engkau memberkatikan ibadah ini dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar.
Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Rindu, jika Tuhan Yesus sudah mengasihi dan menyelamatkan hidup kita, mengampuni dosa-dosa kita, respon syukur apa sih yang ingin Rindu lakukan untuk Tuhan? Saya meresponi kasih Tuhan Yesus dalam hidup saya dengan belajar menyenangkan hatinya, dengan cara bersuka cita memuji Tuhan, berdoa dan belajar setia beribadah, dan melayani dengan talenta yang diberikan kepada saya. Kalau Jessica, apa responnya terhadap kasih Tuhan Yesus? Kalau saya juga ingin memiliki kerinduan seperti apa yang Rindu sampaikan tadi. Juga kesempatan hidup yang Dia percayakan, saya belajar berkarya dan studi sungguh-sungguh, memberi yang terbaik bagi Tuhan, belajar taat orang tua, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Wow, anugerahnya. Tentunya kiranya hal ini juga menjadi doa dan kerinduan hati kita dan juga seluruh jemaat sebagai umat Tuhan yang telah ditebusnya. Nah, untuk itu sebagai syukur kita, ayo kita ajak jemaat bersama-sama bersukacita menyanyikan pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Syukur saatnya bagi kita untuk menyiapkan hati dalam mendengarkan firman Tuhan yang terus membimbing pertumbuhan pengenalan kita kepada Kristus dan kehendak-Nya. Mari kita datang kepada Kristus, menyerahkan hati kita, dan Dia siap membimbing kita. Nyanyikan bersama pujian, berikanku hati seperti hatimu. Seperti
Puji Tuhan, salam jemaat yang dikasihi oleh Kristus. Bersyukur untuk semangat dan ketekunan, kesetiaan persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Dan saudara-saudara kita seiman lewat persekutuan doa, sekalipun masih dilakukan secara online. Hari ini kita boleh belajar satu bagian tema yang penting juga di dalam proses pertumbuhan hidup kita sebagai murid Kristus yang sejati. Diutus sebagai murid untuk memuridkan. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami tundukkan hati kami. Mohon Roh Kudus membimbing kami. Sampaikan maksud kehendak-Mu. Supaya keseriusan hidup kami mengikut Engkau dan menjadi murid-Mu. Sungguh-sungguh bertumbuh makin dewasa. Dan kesempatan hidup kami di dalam berproses menjadi murid-Mu seumur hidup. Terus Tuhan tumbuhkan dan dewasakan. Roh Kudus bantu hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak-Mu. Dan kami semua bersama jemaat-Mu menghidupi kebenaran ini. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca bersama-sama dalam kitab Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Ayat yang tidak asing bagi kita. Namun sekali lagi kiranya kebenaran ini akan terus mengobarkan semangat misi kita. Mari kita baca, saya membacakan untuk jemaat sekalian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. 17, ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Bersama-sama ayat 20, 2, 3. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang kita boleh baca dan kita bersama-sama menghidupi. Saudara, ada satu tanggung jawab dan kepercayaan yang besar jika orang yang kita hormati, yang kita kasihi, memberi pesan terakhir sebelum meninggalkan kita. Misalnya orang tua kita atau pasangan kita, suami atau istri. Kita berusaha mengingat dan menjalankan perintah itu, pesan itu sebagai amanat yang serius untuk kita lakukan. Nah saudara, pesan amanat agung ini adalah perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga untuk meneruskan dan memberitakan anugerah keselamatan yang telah digenapi Kristus dalam karya penebusannya di atas kayu salib dan dia telah bangkit. Jadi ini adalah pesan amanat agung bukan hanya untuk perpisahan selamanya. Karena apa saudara? Karena Yesus berjanji akan datang kembali pada kali yang kedua. Dan mereka murid-murid diberi amanat agung ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepastian kematian dan kebangkitan Kristuslah yang menjadi keyakinan murid-murid saat itu untuk mereka bersuka cita dan mereka menyembahnya. Pada ayat 16 dan 17, ketika mereka diutus oleh Yesus berangkat menuju Galilea, ke bukit yang ditunjuk Yesus kepadanya, dan kemudian mereka menyembahnya. Tapi beberapa ragu-ragu. Saudara, keraguan beberapa murid akhirnya diyakinkan ketika pikiran dan hati murid-murid saat itu disingkapkan oleh Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada mereka. Bahwa Yesus berkata, Mesias harus menderita pada hari yang ketiga, bangkit dari kematian. Dan juga sesuai dengan kitab suci yang ditulis oleh Musa, yang ditulis oleh kitab Mazmur dan para nabi-nabi pada saat itu. Dan saudara, 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sebagai bukti kasihnya dan mau meyakinkan apa yang sudah dikatakan sebelum peristiwa penderitaannya di salib dan kebangkitannya sudah diajarkan, dikatakan Yesus berulang-ulang. Dan Yesus dengan kasih dan kesabarannya menyiapkan hati mereka, menguatkan iman mereka sebelum akhirnya Yesus berpisah di satu bukit dan mereka melihat, menatap muka
ketika Yesus naik ke surga. Saudara, ini juga menjadi pelajaran penting bagaimana perintah Yesus untuk hidup kita sungguh-sungguh di dalam mencari kehendak Allah, menemukan kehendak Allah itu dan taat kepada kehendak Allah itu. Dan bagaimana secara berulang-ulang hidup ibadah kita sungguh hidup di dalam ketaatan untuk sungguh bertemu dengan Dia, menyembah Dia, dan juga melayani Dia. Saudara, diutus sebagai duta besar dan diberi hak penuh. Ini adalah amanat agung kepada murid-muridnya, didasari dengan kuasa otoritas dari Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita boleh melihat Bapak Presiden Jokowi memberi kepercayaan para duta-duta besar ini ke negara-negara lain, ini adalah sebuah kehormatan. Kenapa, saudara? Karena mewakili pemerintah, mewakili otoritas Presiden Jokowi di pemerintahan negara-negara di mana mereka diutus. Demikian pada saat itu murid-murid dan juga kita yang dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Amanat agung kepada murid-muridnya dan kepada kita didasari oleh kuasa otoritas dari Tuhan Yesus. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi." Saudara, ini pernyataan yang luar biasa, yang tidak dikatakan oleh siapapun juga kecuali Dia. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa, baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan di surga dan di bumi." Dengan demikian, saudara, ini mau menyatakan kuasa Yesus atas alam semesta sebagai pengantar antara Allah dan manusia. Dan ini menjadi dasar iman kekristenan kita. Yesus adalah anak Allah. Dia diutus oleh Bapa turun ke dalam dunia di dalam perendahan dirinya, dan Dia taat sampai mati di atas kayu salib sebagai penggenapan penebusan bagi umat pilihan. Dan inilah upah atau kemuliaan yang dikembalikan oleh Bapanya, dinyatakan oleh Bapanya, sehingga Yesus diberi kuasa di surga dan di bumi. Saudara, ini sungguh luar biasa. Sekalipun memang Yesus sebagai anak Allah sudah memiliki kuasa yang setara dengan Bapanya di dalam kekekalan. Tetapi ketika Dia turun menjadi manusia dan Dia taat, Dia menerima kuasa otoritas surga dan bumi. Ini adalah otoritas yang diberikan sebagai duta besar yang diberi hak penuh murid-muridnya ketika Yesus berpesan akan meninggalkan mereka naik ke surga. Saudara, mari kita belajar tentang amanat agung. Kita bersyukur sering mendengar amanat agung. Dan saudara, jangan berpikir bahwa amanat agung itu karena ini adalah perintah untuk semua hamba-hamba Tuhan, perintah untuk para penginjil, para misionari, utusan lintas budaya, atau para misionari yang ada di luar negeri. Perintah amanat agung Tuhan Yesus ini adalah perintah setiap Yesus kepada kita orang percaya. Jadi amanat agung itu adalah perintah Tuhan Yesus. Perhatikan di ayat 8, ayat yang ke-19. Dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Saudara, penekanan penting perintah Tuhan Yesus atau disebut dengan amanat agung adalah menjadikan segala bangsa di dunia sebagai murid Yesus. Saudara, ini adalah kata kerja penting. Jadi penekanan perintah di dalam bahasa Yunani adalah menjadikan segala bangsa murid Yesus. Nah, saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga dan memberi perintah ini, saudara, kita lihat bagaimana murid-murid sekitar 3,5 tahun dari 11 muridnya, harusnya 12, tapi Yudas mengkhianati. Tuhan Yesus menyiapkan 11 murid untuk dimuridkan. Tinggal hidup bersama Yesus, mendengar pengajaran Yesus, menyaksikan kuasa yang memberi pengampunan kepada orang berdosa, dan melihat bagaimana berbagai mujizat dilakukan oleh Yesus, membangkitkan orang mati bahkan. Dan kemudian murid-murid juga dilatih, diutus berdua-dua, dan juga diberi pengalaman kuasa Yesus untuk memberitakan berita pertobatan, untuk menyatakan kuasa mujizat, dan juga untuk menyatakan anugerah pengampunan melalui berita pertobatan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, meneladani apa yang Yesus lakukan dan katakan di dalam pengajarannya, terlebih dahulu telah Yesus siapkan untuk murid-muridnya. Sehingga pada saatnya Yesus akan menyiapkan mereka untuk menjadi saksi mata kematian, kebangkitan Tuhan Yesus, dan juga kenaikannya ketika Yesus kembali ke surga.
Dan kemudian mereka diperlengkapi oleh Roh Kudus dan membuat mereka siap menjadi duta Kristus, menjadi utusan Kristus untuk boleh memuridkan banyak orang, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Nah, waktunya cukup dan mereka diutus sebagai murid Kristus untuk pergi dan menjadikan bangsa-bangsa murid Yesus sebagai bagian dari warga kerajaan Allah di bumi ini yang telah dipilih oleh Tuhan. Saudara, petunjuk dari Yesus di dalam menjadikan murid adalah, jadi ketika Yesus memberikan perintah amanat agung, jadikanlah segala bangsa muridku. Dan petunjuk untuk menjadikan murid itu adalah, yang pertama dikatakan, baptislah mereka di dalam nama Allah Tritunggal, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, baptisan bukan untuk menyelamatkan. Karena yang menyelamatkan kita adalah karya anugerah penebusan Kristus yang kita sungguh-sungguh percayai. Nah, saudara, baptisan adalah tanda, baptisan adalah peneguhan dari bagian hidup kita sungguh-sungguh menjadi keluarga Allah, dan itu menjadi meterai atau menjadi tanda. Saudara, untuk itu betapa seriusnya jika mungkin saudara sudah mengatakan saya percaya kepada Kristus, dan langkah saudara untuk menjadi muridnya adalah menyerahkan diri sungguh-sungguh untuk hidup di dalam baptisan. Anak-anak remaja yang sudah siap untuk menyiapkan diri di dalam masuk baptis dewasa atau CD, ketika anak-anak sudah dibaptiskan berarti CD. Ini menjadi persiapan kalian untuk sungguh-sungguh mau dibimbing di dalam katekisasi. Dan kemudian saudara, Yesus mengatakan ajar mereka, didik mereka. Dan saudara, ajar tentang apa? Untuk melakukan sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, murid-murid para rasul belajar secara langsung dari Tuhan Yesus. Pengajaran-pengajarannya, belajar tentang kasih-Nya kepada Allah dan juga kepada manusia. Murid-murid belajar bagaimana Yesus melayani dengan kebaikan-kebaikan dan ketulusan. Murid-murid juga boleh belajar bagaimana Yesus hidup dalam ketaatan dan kekudusannya. Semua model teladan Yesus itu adalah persiapan murid-murid untuk meneladani Yesus, supaya ketika mereka pergi memberitakan kabar baik, banyak orang juga boleh mengikuti teladan Kristus itu. Jadi pola mengikuti teladan adalah hidup murid-murid meneladani Tuhan Yesus. Saudara, pola teladan hidup kita sebagai murid Kristus sama. Saudara dan saya sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, dan saudara dan saya belajar kebenaran firman Kristus setiap hari dan meneladani ketaatan kita untuk meneladani hidup Kristus dan kebenarannya. Dan itu menjadi proses kita setiap hari. Saudara, ini adalah berproses untuk menjadi seorang murid. Dan itu adalah karya yang Tuhan mau sungguh-sungguh kita lakukan. Dan pada saat itu murid-murid lakukan. Saudara, siapakah yang bisa membantu murid-murid pada saat itu, membantu kita untuk bisa menjadi saksi Kristus, untuk bisa memuridkan orang lain? Hanya Roh Kudus. Sehingga saudara, murid-murid pada saat itu diberikan janji Roh Kudus yang melengkapi tiap murid Yesus untuk bisa menjadi saksi Kristus. Saudara, menjalankan amanat agung yang diberikan kepercayaan hak istimewa ini, saudara dan saya dan juga semua murid-murid yang percaya kepada Kristus. Yesus mengatakan bahwa Yesus memberi janji untuk jangan tinggalkan Yerusalem sampai dikatakan Dia dan Bapaknya mengirimkan Roh Kudus yang memberi kuasa, yang memberi keberanian untuk bisa menjadi saksi kematian dan kebangkitan Kristus untuk segala bangsa. Saudara, yang terakhir di ayat 20 dikatakan ada jaminan, dikatakan bahwa ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, sangat menarik. Matius menuliskan ketika Yesus lahir, namakan Dia Immanuel. Karena penyertaan Tuhan, Immanuel itu adalah Tuhan menyertai umatnya. Dan Matius menutup kitab Injil, kesaksian Injilnya juga dengan kata bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Diawali dan ditutup penyertaan Tuhan. Saudara dan saya sebagai murid Kristus, saudara dan saya berproses untuk menjadi muridnya, dan juga akan dipakai menjadi alat yang membawa orang lain datang kepada Kristus dan menjadi muridnya. Saudara dan saya diberi kuasa Roh Kudus di dalam hati kita sebagai pribadi Allah yang menyertai kita, dan penyertaan Allah sampai akhir zaman. Saudara,
kebenaran amanat agung ini, apa relevansinya, apa yang kita bisa terapkan bagi kita sebagai gerejanya. Saudara dan saya sebagai orang-orang percaya yang disebut dengan gerejanya, mungkin saudara berpikir relevansinya apa? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus gereja lakukan? Apa yang harus saya lakukan sebagai orang-orang yang percaya? Saudara, yang pertama, agenda Tuhan Yesus tidak pernah berubah bagi setiap orang yang percaya. Murid 11 dan beberapa murid-murid ratusan pada saat itu sampai kepada kita gerejanya. Agendanya tidak pernah berubah. Yaitu apa saudara? Menjadikan saudara dan saya sungguh-sungguh menjadi muridnya. Untuk menjangkau tiap suku bangsa supaya boleh menjadi muridnya sebelum kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Kita sangat bersyukur kalau bangsa kita boleh mendengar kabar baik sampai berita itu sampai kepada kita dan kita menjadi muridnya. Saudara, pertanyaan yang kedua, siapa yang dilibatkan sebagai duta Injil dan diberi hak istimewa untuk menjalankan amanat agung ini? Saudara, adalah jawabannya setiap kita, saudara dan saya, yang sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Karena apa saudara? Tidak seorang pun bisa menjalankan amanat agung ini tanpa kita terlebih dahulu berproses menjadi murid Kristus. Saudara, sekalipun prosesnya seumur hidup kita, tetapi kita sungguh-sungguh berkomitmen, saya mau menjadi murid Kristus. Dan ketika saudara dan saya sadar, saudara bukan sekedar orang yang percaya dan masa bodoh dengan kehendak Allah. Saudara, murid Kristus yang sejati adalah murid yang berproses tiap hari. Dan saudara, bagaimana kita bisa sungguh-sungguh untuk melihat bahwa diri saudara dan saya adalah orang-orang Kristen yang menjadi murid Kristus yang sejati. Saudara, yang dapat dilihat bagaimana ketaatan kita belajar melakukan firman-Nya tiap hari. Kita punya persekutuan dengan Kristus di dalam hidup doa kita, dalam relasi hubungan kita setiap hari dengan baik. Saudara dan saya juga memiliki hati yang mengasihi firman Allah, mau diajar, mau dilembutkan, mau dididik, mau dikuduskan lewat firman Allah. Dan saudara sungguh memiliki hati yang mengasihi Allah. Dan juga saudara mengasihi saudara-saudara seiman. Dan juga mengasihi jiwa-jiwa yang belum percaya. Itulah ciri-ciri murid Kristus yang sejati yang berproses. Nah, jika saudara dan saya murid Kristus yang sejati, maka saudara dan saya pun punya hak istimewa untuk diutus Yesus pergi memuridkan orang lain. Supaya apa saudara? Mereka juga mengenal dan mengalami kasih Kristus seperti yang kita alami. Saudara, pertanyaannya, siapa yang kita muridkan? Mungkin saudara tidak pergi ke Papua. Saudara tidak pergi ke suku-suku yang terabaikan di mana mereka belum menjangkau Injil. Saudara, kita bisa memuridkan, kita diutus Yesus pergi dimulai dari Yerusalem. Yang terdekat yaitu siapa saudara? Keluarga kita. Orang tua kita mungkin, saudara-saudara kita. Kita bisa menjadi teladan iman, kasih dan pengharapan kita dalam persekutuan kita dengan Kristus. Ketika kita belajar taat firman-Nya, saudara, kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh diutus untuk pergi dan memberitakan kasih ini. Melalui teladan hidup kita, sehingga saudara, ada orang lain yang boleh dipertobatkan. Dan mereka juga boleh menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Dan dengan rela mereka mau berproses seperti kita menjadi murid Kristus. Saudara, apakah kekristenan kita saat ini suam? Apakah kekristenan kita belum sungguh-sungguh? Kita cuek, kita mengabaikan perintah Kristus. Kita menjadi orang yang tidak begitu penting untuk memahami inti iman kekristenan kita. Inilah saatnya anugerah firman Tuhan menyapa saudara dan saya. Hari ini Kristus memanggil kita dan mengingatkan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh berdoa, menerima kasih dan penebusan Kristus, dan saudara berkomitmen sungguh-sungguh. Saya bukan hanya sekedar percaya, karena Yesus memanggil saya untuk menjadi murid-Nya. Dan ketika saudara dan saya sudah sadar menjadi murid Kristus, saudara diutus untuk memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kita terus mengikuti teladan Kristus seumur hidup kita.
Dan kita mengalami penyertaan Kristus lewat kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Sehingga kata-kata kita, perbuatan hidup kita, cara hidup kita boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian. Dan orang lain boleh datang kepada Kristus dan mengikuti teladan kita. Karena kita mengikuti teladan Kristus. Siapkah kita dengan kepercayaan hak istimewa ini untuk menjadi duta Injil? Saudara dan saya sebagai murid Kristus diutus untuk memuridkan. Sehingga pada akhirnya kita juga boleh terlibat di dalam pekerjaan misi global. Saudara tidak pergi ke satu tempat tertentu, tapi doa saudara dan saya, dukungan dana keuangan kita, bahkan juga daya kita. Kita bisa menjadi member care. Kita bersyukur Jemaat Elion Puri setiap minggu ketiga dengan tulus, dengan sungguh-sungguh menyisihkan berkatnya. Sadar bahwa menginvestasikan hartanya untuk kerajaan Allah, untuk kepentingan Kristus, untuk nilai kekal, untuk pekerjaan misinya. Saudara bisa memberikan waktu, member care, untuk memperhatikan para misionari di suku tertentu yang kita sudah layani, suku M. Dan kita setia melakukan itu. Terus lakukan dan kita berdoa. Gereja kita, seluruh Jemaat Elion Puri, bahkan seluruh Elion menjadi jemaat yang bermisi. Karena saudara dan saya harus ingat, gereja ada karena pekerjaan misi. Dan pekerjaan misi harus terus dilakukan oleh gerejanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sadar siapa diri kami. Biarlah barui iman kepercayaan kami untuk mau sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang sejati. Dan kami berproses seumur hidup kami meneladani hidup Engkau Kristus. Dan kami punya persekutuan dengan Engkau dan firman-Mu. Supaya hidup kami diubahkan. Dan supaya kami diberi kekuatan penyertaan Roh-Mu untuk menjadi saksi-Mu. Dan boleh dipakai Tuhan memuridkan orang-orang terdekat kami. Mereka melihat kasih dan kuasa Kristus melalui hidup kami. Sehingga anggota keluarga kami, lingkungan pekerjaan kami, sahabat kami, bahkan kami dipercayakan untuk terlibat dalam pekerjaan misi global. Sehingga sebelum Engkau datang, banyak jiwa dimenangkan dalam Kristus Tuhan. Amin. Jemaat sekalian yang ada di rumah, kita bersyukur jika malam hari ini firman Tuhan membimbing kita memahami panggilan kita bukan hanya percaya pada Yesus, namun sungguh-sungguh belajar menjadi muridnya yang belajar melakukan kehendak-Nya. Kiranya menjadi permohonan doa kita bersama oleh anugerah-Nya, kita jadikan sebagai murid Kristus yang terus belajar mengikut dan meneladani Dia, supaya pada saatnya kita pun bisa dipakai Tuhan memuridkan orang lain untuk datang dan mengasihi Tuhan Yesus. Mari bersama kita membawa pokok-pokok doa kita dan nyanyian pujian Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesus
Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, saatnya kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa kita. Yang pertama, mari kita bersyukur anugerah Kristus yang memanggil dan menyelamatkan kita yang berdosa untuk mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh supaya mau berproses menjadi murid Kristus yang setia seumur hidup kita sehingga kita bisa memuridkan. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk anugerah penebusan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sadarkan kami orang berdosa yang tidak berdaya untuk menyelamatkan diri. Dan betapa anugerah penebusan-Mu mengasihi kami dan menyelamatkan kami orang berdosa. Biarlah kami sungguh-sungguh berproses mau menjadi murid-Mu yang sungguh-sungguh setia mengikut Engkau. Bukan sekedar percaya dan cuek tidak peduli dengan kehendak-Mu. Tapi kami rindu juga mengerjakan tanggung jawab yang besar, amanat agung-Mu ini. Untuk hidup kami menjadi berkat, untuk bisa membawa orang lain datang dan mereka menjadi murid Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat, sebagai pokok doa yang kedua, berdoa supaya lewat kesaksian dan keteladanan hidup kita yang meneladani Kristus tiap hari, kita belajar firman-Nya, dipimpin Roh Kudus. Hidup kita berdampak menjadi teladan dan membawa anggota keluarga kita yang belum percaya, orang-orang terdekat kita yang belum percaya, mereka mau datang kepada Kristus dan juga mau menjadi murid-Nya. Sebab saudara dan saya diutus sebagai murid yang memuridkan orang lain datang kepada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami yang sederhana ini, yang lemah. Tetapi kiranya Roh Kudus terus memimpin hati kami lewat kebenaran firman-Mu, lewat pekerjaan Roh-Mu. Kami mau berproses untuk meneladani Engkau tiap-tiap hari sekalipun jatuh bangun. Tetapi kuduskan hidup kami sehingga kami mengikuti ajaran-Mu, kehendak-Mu, cara hidup-Mu, kasih-Mu, pelayanan-Mu, ketaatan-Mu. Dan melalui hidup kami pada saatnya orang lain melihat diri kami, mendengar kesaksian kami, pengalaman iman dan kasih kami kepada Kristus. Sehingga orang lain pun boleh percaya kepadamu. Anggota keluarga kami, orang-orang terdekat kami, boleh disentuh hatinya oleh kasih Tuhan lewat hidup kami. Dan mereka juga mau menyerahkan diri, percaya dan menjadi murid-Mu. Itulah panggilan kami, menjadi murid yang siap memuridkan orang lain. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, sebagai pokok doa yang ketiga, mari berdoa bagi gereja kita Elion secara keseluruhan dan khususnya Elion gereja kita Puri ini. Supaya apa saudara? Setia menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Gereja kita ada karena pekerjaan misi Bapa, dan gereja kita harus meneruskan dan terlibat di dalam misi global untuk membawa kabar baik kepada orang terdekat dan suku-suku bangsa di dunia ini. Lewat doa kita, lewat daya kita, bahkan juga lewat dana harta kita. Mari kita doakan gereja kita. Tuhan, bersyukur gereja ada karena pekerjaan misi. Sehingga pekerjaan misi-Mu tidak boleh berhenti dan harus dilakukan oleh gereja-Mu. Berkati seluruh gereja Elion untuk memiliki hati misi ini Tuhan. Untuk mengerjakan amanat agung yang setia, dengan setia seperti yang Tuhan percayakan kepada kami. Melalui seluruh gereja Elion, khususnya jemaat Elion Puri. Kami boleh sungguh-sungguh serius mengerjakan hak istimewa untuk menjadi duta-duta Injil-Mu. Mengerjakan misi global dengan doa kami, dengan daya, bahkan dengan harta kami. Dan kami menjadi orang-orang yang setia mengerjakan pekerjaan misi supaya banyak jiwa boleh dimenangkan, baik orang-orang terdekat bahkan sampai ujung bumi, suku-suku bangsa yang terabaikan. Dalam nama Yesus. Saudara, sebagai pokok doa yang terakhir, mari kita berdoa bagi suku-suku bangsa di negeri kita yang terabaikan, yang masih belum banyak mendengar kabar baik. Biarlah mereka dianugerahi kesempatan mendengar kabar baik. Doakan supaya gereja-gereja, para utusan dan lembaga-lembaga misi, juga para profesi di dalam pekerjaan apapun, semua jemaat umat Allah bersatu punya hati Bapa untuk mengerjakan misi global,
melalui hidup kita, melalui daya, melalui dana, melalui kinerja kita, sehingga apapun yang kita lakukan menyatakan kemuliaan Allah. Saudara boleh menyebutkan satu suku bangsa yang kita ingin doakan. Mari kita mengangkat tangan kita mendoakan bangsa kita dan suku-suku bangsa di negeri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam kemurahan-Mu, kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau mengasihi bangsa kami, kiranya bersatu padunya gereja-gereja Tuhan, lembaga-lembaga misi, para profesional, dan semua kekuatan umat Tuhan boleh bahu-membahu mempersembahkan hidup, doa, daya, tenaga untuk mengasihi bangsa kami, untuk mengasihi suku-suku bangsa yang ada di negeri kami. Mohon sungguh Tuhan belas kasihan. Satu suku yang kami ingin doakan, suku Madura, kasih dan selamatkan Tuhan. Sebagaimana Engkau sudah mengasihi kami, supaya banyak orang mendengar kabar baik dan mereka dipanggil untuk bertobat dan mereka menjadi bagian kerajaan-Mu. Terpuji bagi nama-Mu. Ini doa kami. Pakailah kami dengan doa kami. Pakailah gereja-Mu Elian Puri. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, jemaat sekalian yang ada di rumah, semua acara persekutuan doa kita malam hari ini telah sampai di penghujung acara. Kiranya kehadiran Kristus dalam doa, penyembahan, dan firman Allah boleh memberkati dan makin menguatkan iman kita. Dengan berakhirnya semua rangkaian acara persekutuan doa kita malam hari ini, dengan demikian kami segenap yang bertugas bersama tim multimedia mengucapkan, oleh anugerahnya kita terus bertumbuh sebagai murid Kristus yang setia mengerjakan amanat agungnya, supaya melalui hidup kita orang lain mengenal Kristus dan menjadi muridnya. Amin.